Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jabbar, al-wahidil qahhar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jal, yang mana dengannya seluruh nikmat menjadi sempurna. Kemudian salawat beserta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, jamaah dimuliakan Allah. Selaku orang yang beriman, tentu kita berkewajiban untuk mengagungkan segala sesuatu yang diagungkan oleh syariat. Karena inilah konsekuensi dari keislaman kita, yaitu kita mengagungkan apa yang Allah agungkan. Kita merendahkan apa yang Allah cap rendah, ya. Nah, kajian mengagungkan wahyu ini atau mengagungkan nas-nas syar'i ini perlu kita ulang-ulangi. Nah, karena banyaknya upaya-upaya dari luar sana untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah dimuliakan Allah, mengapa kita mengagungkan wahyu? Nah, setidaknya ada beberapa alasan di sini. Yang pertama, kita mengagungkan wahyu karena mengagungkan wahyu tersebut merupakan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengagungkan yaitu kalamullah, wahyu ini, maka ini adalah pengagungan kita kepada salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan bagian dari mengagungkan syiar. Ya, wahyu itu adalah syiar agama kita. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah ketakwaan hati. Nah, kemudian jamaah dimuliakan Allah, alasan yang berikutnya, ini mengapa kita mengagungkan wahyu? Karena mengagungkan wahyu merupakan tanda keimanan seseorang. Ini merupakan tanda keimanan ini orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Ini wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, mereka tidak lagi memiliki pilihan. Ya. Wa may ya'sillah. Nah, di sini orang yang tidak mematuhi apa yang Allah sebutkan, ya, apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan, ini dicap durhaka oleh Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dan Allah juga berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima."
Ini fala wa rabbik, ini demi Rabbmu, ya. Tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim, ya, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka itu keberatan. Ya, mereka tidak keberatan terhadap keputusan Rasulullah SAW dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Nah, ini tanda keimanan kita. Ini ditunjukkan dengan pengagungan kita kepada nas-nas atau wahyu yang Allah turunkan. Di sini Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun. Mereka itu tidak beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai engkau dijadikan sebagai hakim, sebagai pemutus perkara terhadap apa yang kita perselisihkan. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah, ini ada sebab nuzulnya. Ini ada seorang sahabat, sawahnya itu atau ladangnya itu berjenjang, ya. Jadi ada yang di atas, kemudian ada sawah yang atau ladang yang di bawah begitu. Kemudian tentu air itu kalau turun hujan, itu yang akan mendapatkan air yang pertama tentu yang di atas. Kemudian baru dia mengalir ke bawah. Nah, sahabat ini, dia menahan, ya, dia tahan air tersebut. Jadi dia sumbat ladangnya, agar air itu tidak sampai ke bawah. Tapi dia punya apa? Tentu tidak dia sumbat habis begitu, ya. Dia sisakan mungkin sedikit begitu. Jadi setelah selesai, setelah basah seluruh ladangnya, baru air itu dia lepas, dia turunkan ke bawah. Nah, sahabat yang punya ladang di bawah, dia marah. Dia pun mengatakan, kamu ini apa-apaan? Kok kamu tidak lepaskan saja? Kenapa harus ditahan dulu? Maka mereka pun melapor kepada Nabi SAW. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, beliau memutuskan sesuai seperti yang dilakukan oleh sahabat itu. Ini sahabat yang pertama yang punya ladang di atas. Lalu orang yang punya ladang di bawah ini mengatakan, wahai Rasulullah, apakah karena dia adalah anak bibimu? Nah, di sini ada bentuk kedurhakaan, ya, ada bentuk pembangkangan kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun marah. Beliau pun mengatakan, wahai ana lupa nama sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, tahan air itu sampai benar-benar basah, lalu baru lepaskan, katanya. Baru lepaskan ke bawah. Nah, di sini jamaah dimuliakan Allah, turunlah ayat ini. Fala wa rabbika la yu'minun. Ini bisa-bisa disematkan kepada orang-orang yang membangkang kepada Rasulullah SAW. Itu sifat kemunafikan nantinya, ya. La yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, ya. Tidak beriman mereka tidak beriman sampai engkau dijadikan pemutus perkara, ya. Sampai Allah mengatakan, wala summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Sampai mereka mendapati di dalam hati mereka itu tidak ada keberatan sama sekali terhadap keputusanmu, dan mereka memang benar-benar menerima sepenuh hati. Nah, ini dia ciri-ciri orang yang beriman, ya. Adapun yang membangkang, maka bisa-bisa akan dimasukkan atau dimaniskan, ya, rasa kemunafikan di dalam dirinya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, kita mengagungkan wahyu, ini gunanya adalah untuk menjaga pikiran kita, menjaga hati kita dari penyimpangan-penyimpangan, baik itu kesyirikan atau bid'ah, ya, dan maksiat-maksiat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini taraktu fikum amrain. Ini hadisnya di dalam kitab Al-Muwatta. Ini dicari di kitab hadis yang lain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu tidak ketemu dengan lafaz ini. Ini adanya di kitab Al-Muwatta Imam Malik. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma masaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Aku telah meninggalkan kepada kalian, aku tinggalkan di sisi kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang kepada yang dua ini, yaitu kitabullah
dan sunnah Nabi SAW. Kita mengagungkan wahyu, kita mengagungkan Al-Quran dan sunnah, ini akan menjaga fikiran kita dari penyimpangan, terjaga kita dari kesesatan. Dan Allah juga berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah ini mereka yang hobi, ya, yang suka menyelisihi perintah Allah. Hendaklah mereka hati-hati, mereka bisa ditimpa fitnah, ya, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Ini fitnah di sini jemaah dimuliakan Allah ditafsirkan para ulama ini sebagai syirik. Fitnah di sini adalah kesyirikan atau ini kebid'ahan atau al-balaya. Al-balaya itu musibah, ya. Ini orang-orang yang suka menyelisihi perintah Nabi SAW, suka menyelisihi apa yang Allah suruh, maka dia akan mendapatkan fitnah, dia akan ditimpa nanti oleh kesyirikan. Nah, Imam Malik rahimahullah pernah suatu ketika seseorang datang kepada beliau dan bertanya, "Wahai guru, wahai imam, apa pendapatmu jika aku berihram yaitu sebelum miqat?" Jadi kalau untuk berihram tentu di miqat, ya. Ya. Kalau kita di mana? Di Sa'diyah kalau miqatnya Indonesia, ya. Nah, itu dia tidak di situ dia berihram, tapi jauh sebelum miqat. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Akhsha an tusibaka fitnah." Aku khawatir nanti kamu akan ditimpa fitnah, ditimpa kesyirikan. Mengapa? Ini karena menyelisihi perintah Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan kita untuk ihram ya di miqat, ya berarti di miqat, jangan sebelum itu. Ya, karena dengan kita mengambil miqat, yaitu kita berihram sebelum miqat, itu adalah penyimpangan dan seolah-olah kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini lebih baik daripada apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Nah, di sini saja ini sudah merupakan penyimpangan, ya. Menganggap diri lebih baik daripada Nabi SAW. Kemudian ada seorang imam, ya, bernama Sa'id ibn al-Musayyab. Tapi beliau tidak suka disebut al-Musayyab. Beliau ini tabi'in besar, min kibarit tabi'in. Jadi tabi'in itu ada bertingkat-tingkat. Nah, yang termasuk kibar tabi'in itu adalah Sa'id bin al-Musayyab. Tapi beliau lebih suka disebut al-Musayyib, ya. Pernah suatu ketika juga seseorang melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Lalu beliau pun mengatakan, setelah orang ini selesai sholat, beliau pun mengatakan, "Akhsha alaika fitnah." Ya, aku takut engkau ditimpa fitnah setelah ini. Maka orang ini mengatakan, "Wahai imam, wahai guru, apakah Allah akan mengazabku karena aku melakukan sholat?" Nah, ini kan yang dilakukan oleh ahlul bid'ah seperti ini. Mereka melakukan ritual-ritual mereka, kemudian mereka mengatakan, "Apakah Allah akan mengazab kami karena kami melakukan ini dan ini?" Yang perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Apakah Allah mengazab kami karena kami melakukan ketaatan ini? Mereka cap itu sebagai ketaatan, ya. Maka Sa'id ibn al-Musayyab mengatakan, "Tidak, engkau tidak akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena engkau melakukan salat, tapi karena engkau akan diazab oleh Allah ala mukhalafatis sunnah, karena engkau menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ajaran yang sudah lengkap, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi lagi. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini Syekh ini masih hidup, ya. Beliau murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menceritakan di salah satu majelisnya, ya, beliau ini bernama Syekh Basim Al-Jawabirah. Ini bisa dicek nantinya. Nah, beliau ini bercerita, pernah suatu ketika, di majelis kami, waktu itu masih di Yordan, ya, sudah di Yordan waktu itu. Syekh Al-Albani
itu didatangi oleh orang-orang Khawarij, ya, yang seperti ISIS, seperti apa ini Khawarij. Ya. Mereka punya paham, yaitu yang tidak masuk golongan mereka itu kafir. Mereka datang menemui Syekh Al-Albani rahimahullah, dan di situ terjadi diskusi. Nah, mereka itu ada mungkin ya, sekitar 20-an orang kira-kira waktu itu. Maka terjadilah diskusi dari Isya sampai sholat subuh. Ini majelis yang panjang ya. Murid-murid Syekh Al-Albani waktu itu ya benar-benar kecapean ya. Ada yang pergi ke belakang, buang air apa. Tapi Syekh Al-Albani benar-benar sabar. Beliau duduk ini tetap di tempatnya dan tidak merubah posisi duduknya. Ini ketahanan Syekh Al-Albani rahimahullah. Di situ beliau pun menjelaskan bagaimana apa saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Khawarij ini. Jadi Khawarij ini pun melontarkan pertanyaan, dijawab oleh Syekh Al-Albani, melontarkan pertanyaan lagi, dijawab oleh Syekh, sampai akhirnya mereka benar-benar apa? Mereka benar-benar yakin ya bahwa yang mereka lakukan ini salah. Tapi jamaah dimuliakan Allah, ada satu orang yang waktu itu sama sekali tidak mau, dia sudah habis ya. Sudah habis argumennya. Sampai dibikin mati kutu oleh Syekh Al-Albani waktu itu. Ini rahimahullah. Tapi dia tetap mengatakan, yang saya yakini saat ini adalah yang benar katanya. Apa yang kamu katakan itu omong kosong belaka. Namanya Marwan. Ya. Namanya disebutkan oleh Syekh Basim Al-Jawabirah. Nama orang ini Marwan katanya. Nah si Marwan ini di kemudian hari apa yang terjadi? Yaitu dia keluar masuk penjara jadinya. Ya. Dan bahkan dia di penjara itu pernah ketika istrinya mengunjungi dirinya, ya, dia gantian sama istri. Jadi dia memakai dia suruh istrinya untuk bawa pakaian gamis, ya, dengan hijab, dengan apa seperti itu, dengan cadar. Dipakailah oleh si fulan ini. Lalu dia pun keluar dari penjara. Tapi sayangnya ketahuan. Ya, ketahuan. Dia ditangkap lagi. Setelah keluar dari penjara, apa yang terjadi jamaah dimuliakan Allah? Dia malah menjadi ateis. Nah ini dia ayat tadi. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, dia akan Allah masukkan ya kesyirikan ke dalam hatinya. Allah masukkan kebid'ahan ke dalam hatinya. Nah ini yang kita khawatirkan. Jadi ketika kita mendengar sunnah Nabi SAW, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, jangan sama sekali, walaupun mungkin kita tidak bisa mengamalkan, tapi minimal itu jangan dibantah. Ya, jangan sama sekali dibantah, karena akibatnya fatal. Ya, ini dia akan mendapatkan fitnah. Ya, dia akan fitnah di sini adalah keburukan dan kesyirikan. Nah jamaah dimuliakan Allah. Yang berikutnya yaitu mengapa kita mengagungkan wahyu. Mengapa kita mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Ini untuk meminimalisir perselisihan. Untuk meminimalisir perselisihan. Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis yang sering kita dengar. Ya. Hadis Ar-Ribat. Ini usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian ya, bertakwa kepada Allah, kemudian mendengarkan ya apa yang diucapkan pemimpin, dengarkan, kemudian mentaati walaupun pemimpin itu adalah hamba Habasyah. Ini hamba sahaya dari Habasyi. Yang ya mungkin hamba Habasyi ini kerap diremehkan orang ya, tapi kalau itu pemimpin Anda maka taati ya, selagi dia tidak memerintahkan kepada maksiat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya, fa'alaikum bisunnati yani fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya yang hidup di antara kalian yaitu ya setelah setelah Nabi SAW wafat. Dan setelah ini orang-orang orang-orang pilihan wafatnya, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati.
maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah ditunjuki setelah diriku. Nah, jemaah dimuliakan Allah, Nabi mengatakan kalian akan melihat, menyaksikan perselisihan yang banyak. Solusinya apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran atau berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Ini untuk menyedikitkan, ya, meminimalisir perselisihan itu. Nah, ini apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in yani farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih ini terhadap suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah. Ini banyak sekali sekarang al-khilafat, ya. Sedikit-sedikit ikhtilafal ulama. Ya. Ulama berselisih pendapat, seperti. Nah, sebenarnya jemaah dimuliakan Allah, kalau memang kita tulus, ya, dalam kembali, ya, kepada Allah dan Rasulnya, ketika ada perkara-perkara yang diperselisihkan itu, kita tulus, ya, untuk memang mencari kebenaran, dan kita kembalikan kepada Allah dan Rasul, pasti kita akan dapati kebenaran. Karena di sini Allah langsung mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ini solusi yang Allah berikan. Jika kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak kita sudah kembalikan misalnya kepada Al-Quran dan sunnah, tapi masih berselisih, maka itu tandanya kembalinya kita kepada Al-Quran dan sunnah di sini belum benar. Ya. Mungkin ada niat yang salah di situ. Tapi kalau ada niat yang tulus, maka pasti kita akan menemukan satu kebenaran saja. Nah, kemudian jemaah dimuliakan Allah, ini adalah bagian pertama, ya, dari pembahasan kita malam ini, yaitu mengapa kita mengagungkan wahyu. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu cara-cara kita mengagungkan wahyu. Bagaimana cara kita mengagungkan wahyu, mengagungkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama itu menjaga wahyu tersebut, ya, menjaga wahyu tersebut. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan az-zikr dan kami benar-benar akan menjaganya. Ini az-zikr di sini para ulama menafsirkan yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian mengatakan Al-Quran saja. Ya, tapi ini kalaupun yang dimaksud di sini Al-Quran, pasti Al-Quran itu kan al-mubayyan, sesuatu yang dijelaskan. Yang menjelaskan apa? Yaitu al-mubayyin, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika yang dijelaskan itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, yang menjelaskan pasti juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Allah menjaga Al-Quran sebagai sesuatu yang ditafsirkan, maka penafsir itu pasti juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini jemaah dimuliakan Allah, ini Allah telah menjamin Al-Quran ini pasti dijaga, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti dijaga. Nah, hanya saja di sini maukah kita untuk turut berperan, ya? Ini maukah kita dijadikan Allah sebagai penjaga wahyu ini? Ini adalah pilihan di tangan kita, jemaah dimuliakan Allah. Ya. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang turut menjaga, yang Allah mengatakan Allah akan menjaga? Maukah kita dijadikan oleh Allah sebagai penjaga wahyu tersebut? Nah, ini adalah sesuatu yang patut kita upayakan. Ya. Menjaganya itu dengan menghafalnya. Menghafal Al-Quran, meskipun tidak seluruhnya. Ya. Apakah itu mungkin bagi yang sudah usia lanjut atau apa, juz amma, juz tabaraka wa ta'ala, tabarakalladzi, juz 29, juz 30. Ini sebaiknya dihafalkan, ya. 2 juz ini.
Juz 29 dan juz 30. Ini karena di situ ada itu pernah ini ana hitung ada 996 ayat ya. Kalau digabung dari juz amma dan juz tabarakalladzi, nah itu ada 996 ayat. Nah, Nabi SAW pernah ini bersabda, siapa yang mendirikan malam, melakukan qiyamul lail dengan membaca 1000 ayat, maka dia akan mendapatkan kintor. Ya, kintor itu apa? Yaitu ini pahala yang sangat-sangat besar. Ya, mungkin menyerupai gunung Uhud. Nah, bagaimana kita mendapatkan fadilah ini kalau kita tidak menghafal ini 2 juz ini, juz 29 dan juz 30 ini. Juz 29, juz 30 itu ada 996 ayat. Nah, kemudian digabung dengan nanti surat Al-Fatihah, tentu sudah lebih dari 1000 ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini adalah ini menghafal Al-Quran. Ini perlu kita upayakan. Ini bikin jadwal ya, atau target-target, tidak usah banyak-banyak. Ini sehari mungkin 1 baris atau 2 baris. Ini kalau continue dilakukan, ini insya Allah akan membuahkan hasil. Ini kebanyakan orang yang mau menghafal Al-Quran itu tergesa-gesa. Ya, sama ketika dia membacanya. Ketika dia baca Al-Quran, apa keinginannya? Keinginan itu agar nanti sampai misalnya target dia hari ini dia baca 5 halaman. Dia tergesa-gesa bagaimana 5 halaman ini selesai, cepat selesai. Sebenarnya bukan seperti ini metode membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran itu ya memang dilihat, dibaca, kemudian baca terjemahannya, baca tafsirnya. Ini karena bisa jadi bukan seberapa banyak, ini bukan seperti itu, ini bukan target kita ya. Tetapi seberapa jauh Al-Quran itu menancap di hati kita. Ini pedomannya jamaah dimuliakan Allah. Ini bukan seberapa banyak yang kita baca, tapi seberapa dalam Al-Quran itu menyentuh hati kita. Nah, jadi menghafal Al-Quran itu ini perlahan-lahan, ini sedikit-sedikit ini kita pahami artinya. Ya, ini lebih baik daripada menghafal ini 1 halaman sehari atau mungkin taruhlah 1/2 halaman sehari. Ya, tapi insya Allah itu sehari 2 hari atau mungkin 1 bulan itu masih tahan insya Allah. Tapi masuk ke bulan kedua insya Allah buyar. Ini banyak dicobakan oleh orang. Dia targetnya 1/2 halaman sehari atau 1 halaman sehari. Bulan pertama kuat, tapi masuk bulan kedua ini harus dimurojaah, ada tambahan hafalan baru, begitu. Nah, ini yang bikin buyar. Makanya itu menghafal Quran itu butuh kesabaran. Lahiya asyaddu tafallutan minal ibil, kata Nabi SAW. Itu lebih cepat daripada ini onta melepaskan kekangan. Ini onta kalau ditambatkan, itu dia akan berusaha melepaskan diri. Nah, ini kalau sahabat-sahabat atau orang-orang yang punya onta, apabila dia menambatkan onta itu sebentar-sebentar dia lihat ontanya, ya. Sebentar-sebentar dia lihat ontanya. Kalau ada seperti dia lihat ada longgar, dia eratkan lagi. Nah, karena onta ini jago sekali untuk melepaskan diri dari kekangan. Seperti ini hafalan. Ya. Lahiya asyaddu tafallutan minal ibal. Dia lebih, ya, hafalan kita ini lebih hebat daripada onta, lebih hebat lepasnya daripada onta yang melepaskan diri dari kekangan. Dan penjagaan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ini bukan saja fis sudur, ya, bukan saja di hati atau di dada ya kita jaga ya, dengan menghafalnya tadi. Ini juga dilakukan fis sutur, nah, di dalam lembaran-lembaran. Jadi sudah ini kita pernah mungkin mendengar bagaimana upaya sahabat dalam mengumpulkan Al-Quran. Yaitu mulai dari zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu dikumpulkan Al-Quran ini, kemudian di zaman Utsman baru disalin ulang. Adapun pembukuan hadis Nabi SAW itu di masa Nabi sudah ada sebenarnya, tapi sedikit ya. Ini dilakukan oleh Amr ibn al-As. Ini sayangnya tulisan Amr bin As ini hilang, mafqud ya, tidak ditemukan.
Nah, yang ada itu justru yang setelah di masa-masa setelahnya, yaitu di masa dari Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu beliau langsung mengeluarkan perintah resmi untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikumpulkan waktu itu oleh seorang ulama yang bernama Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri, Ibnu Syihab ya Az-Zuhri. Setelah itu baru ada penulisan seperti Al-Muwatta Imam Malik. Nah, ini di masa-masa tersebut ya, di masa-masa setelah Imam Az-Zuhri, karena Imam Az-Zuhri adalah gurunya Imam Malik rahimahullah. Nah, jemaah dimuliakan Allah, ini cara kita mengagungkan wahyu yang berikutnya, yaitu dengan cara berusaha memahaminya, berusaha memahami wahyu tersebut. Ini karena alasan inilah, berusaha memahami ini, karena inilah banyak muncul ilmu-ilmu baru di dalam Islam. Sebenarnya ini bukan ilmu baru, sudah ada konsepnya di masa sahabat, hanya saja belum ditahrir ya, belum dikonsep ulang, ini belum termaktub ya dalam bentuk tulisan. Seperti misalnya ilmu usul fiqh. Nah, usul fiqh ini gunanya adalah untuk menjaga pemahaman kita dari pemahaman yang salah. Nah, seperti misalnya orang-orang sufi, ketika mereka mengatakan, ketika Allah berfirman, aqimus shalah, dirikanlah salat, apa yang terbayang oleh mereka? Orang-orang sufi ini mengatakan mereka bikin penafsiran baru. Mereka kembalikan salat itu ke pengertian secara bahasa. Dia bilang salat itu secara bahasa artinya berdoa. Sudah, dia berdoa saja. Dan memang ada aliran-alirannya, ya. Bahkan di Sumbar ini ada apa itu alirannya? Pelindung kehidupan. Ada aliran itu. Nah, ini benar-benar jemaah dimuliakan Allah, ini aliran sesat yang seperti ini, ya. Dia sholat, cuma dia mengingat Allah, itu sudah sholat bagi dia. Apakah pemahaman seperti ini benar? Nah, tentu keliru ya. Karena pemahaman karena apa? As-shalah kalau syariat sudah menetapkan suatu istilah, menetapkan sebuah istilah, maka istilah itu terpakai sesuai dengan yang dimaksudkan oleh syariat. Seperti sholat misalnya, kalau di dalam syariat sholat itu maknanya yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan taslim, sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Begitu dibaca aqimus shalah, dirikanlah sholat, maka yang terbesit di kepala kita yaitu sholat yang dilakukan Nabi SAW. Tidak boleh lagi dialihkan ke makna yang lain, ya. Tidak boleh lagi dialihkan ke mengingat Allah lah, berdoa lah atau apa, tidak boleh lagi, ya. Nah, ini dia fungsi usul fiqh. Usul fiqh ketika mereka mengatakan, Allah mengatakan aqimus shalah, ya. Allah mengatakan pakai alif lam, alif lam. Allah tidak mengatakan aqimu sholatan, tapi Allah mengatakan aqimus shalah. Dalam ilmu usul fiqh, kalau ada al, berarti al itu adalah al-ahdiyah, yang sudah dikenal di masa Nabi SAW. Jadi solat di situ adalah solat yang sudah dikenal Nabi SAW. Bagaimana bentuknya? Itu tadi, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan taslim, ya. Begitu juga atuz zakah, ya. Tunaikan zakat. Zakat yang bagaimana? Sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Nah, ini ilmu usul fiqh ini sangat penting, khususnya bagi para penuntut ilmu tentunya. Adapun untuk orang yang umum, ini mereka sebenarnya bisa bertaklid sebenarnya, ya, tapi dia bertaklid tidak sembarang taklid saja. Taklid pun ada fikihnya. Taklid itu kepada orang yang diyakini keilmuannya. Dia yakin ini si fulan patutkah dia ini diikuti, apakah dia bertakwa, dilihat, ya. Bahkan kalau perlu dia tes, ya, bagaimana muamalah hartanya, dia perhatikan bagaimana sholatnya. Kalau dia yakin ini guru memang pantut ditiru, maka dia taklid, boleh. Ini bagi orang yang mungkin sangat sibuk dengan
kehidupannya, mencari nafkah, sehingga tidak sempat menuntut ilmu, maka beginilah dia bertaklid. Tapi yang bisa menuntut ilmu, maka hendaklah pelajari ilmu ini, yaitu mempelajari ilmu usul fiqh. Ini tentu contohnya banyak ya. Tapi ini dia jamaah yang dimuliakan Allah, yani memahami nas, yani untuk memahami nas ini lahir berbagai ilmu. Apakah itu ilmu usul fiqh, ilmu nahwu, ilmu saraf, ini dalam rangka memahami agama. Ilmu hadis ya. Bagaimana nanti ada at-ta'arud, ada seolah-olah itu nasnya kontradiksi. Padahal itu tidak kontradiksi, ini ada ilmunya. Nah, ini dia dalam rangka ini cara kita mengagungkan wahyu itu, yaitu dengan cara ini mempelajari ilmu-ilmu ini. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk kita ya, bentuk pengagungan kita kepada wahyu, yaitu suratul imtithal, segera mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Segera mengamalkan apa yang Rasulullah SAW ini perintahkan. Dan berpegang teguh ya kepada wahyu tersebut. Di masa Nabi SAW, ini para sahabat dididik untuk ini segera mengamalkan apa saja perintah Nabi SAW. Itu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat untuk segera mengamalkan. Ini bisa terlihat misalnya di pengalihan kiblat. Waktu itu mungkin sekitar 16 bulan ya. Kalau tidak salah 16 bulan. Nabi SAW di Madinah itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, ke daerah Syam menghadap. Jadi Makkah dan Madinah, yaitu Madinah di utara, Makkah di selatan ya. Kemudian Syam ini di atas Madinah lagi. Nah, Nabi SAW beliau itu suka untuk kiblat itu di Mekah. Nah, ketika beliau masih di Mekah, beliau sholat ketika menghadap ke Syam, beliau datang ke Ka'bah, beliau menghadap ke Ka'bah, kemudian menghadap juga ke Syam. Jadi dapat dua beliau ya. Nah, tapi setelah beliau ke Madinah, Madinah itu di utara Mekah. Tentu beliau kalau menghadap ke Syam, tentu beliau membelakangi Ka'bah. Ini terbayang ya. Nah, tentu otomatis beliau mempelagangi Ka'bah, dan ini beliau tidak sampai beliau Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini kami sungguh telah melihatmu, ini kamu membalik-balikkan pandangan ke langit. Untuk apa? Ya, untuk supaya turun wahyu. Ini Allah mengalihkan kiblat ini ke Makkah. Nah, waktu itu jemaah dimuliakan Allah, turunlah wahyu. Allah turunkan wahyu bahwa ini fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Baik, kita ini dulu azan. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadi sampai tahwilul qiblah, yaitu pengalihan kiblat. Nah, setelah itu turun wahyu ini kepada Nabi SAW tentang pengalihan kiblat. Dan kiblat waktu itu di Masjid Nabawi sudah berubah, yaitu diarahkan ke Makkah, yaitu ke Al-Ka'bah, ke arah Makkah. Nah, tentu saja sabda ini atau firman Allah ini belum sampai ke tempat-tempat lain ya. Nah, waktu itu jemaah dimuliakan Allah, ini ada seseorang sekelompok ini kaum para sahabat melakukan sholat di Quba. Ini sahabat-sahabat di masjid di Quba tersebut belum mendengar firman Allah ini. Mereka melakukan sholat zuhur kalau waktu itu, kalau tidak salah. Nah, waktu itulah ini sahabat yang menyaksikan ini, beliau satu orang menyaksikan sekelompok sahabat yang melakukan sholat. Ini sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Sahabat ini mengatakan, wahai kaum, ini sesungguhnya Allah telah mengalihkan kiblat. Ya, Allah telah mengalihkan kiblat ke Makkah. Ini apa yang mereka lakukan? Mereka langsung mengamalkan. Tidak ada mereka batalkan sholatnya. Mereka dalam sholat itu langsung menghadap ke
ini ke Makkah. Makanya itu masjid namanya Masjid Al-Qiblatain ya. Dua kiblat karena pernah dilakukan ini salat waktu itu dengan menghadap kedua kiblat. Nah inilah ini imtisal, ini kepatuhan para sahabat kepada ini perintah Allah Azza wa Jalla, kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah pengharaman khamar. Ini Allah Azza wa Jalla mengharamkan khamar ini ada yang mengatakan tiga tahap, ada yang mengatakan 4 tahap ya. Yang mengatakan 4 tahap itu dimulai dari firman Allah Azza wa Jalla, "Wa min samaratin nakhili wal a'nabi yani tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Ini dalam surat An-Nahl, dan surat An-Nahl ini Makkiyah, surat yang turun di sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara buah-buahan, yaitu ada korma, kemudian anggur. Kalian menjadikannya sebagai minuman yang memabukkan. Allah mengatakan di sini sakaran wa rizqan hasana, dan rizki yang baik. Nah, ini dalam uslub bahasa Arab kalau disebutkan dua perihal ini, yang satu dikasih sifat, yang satu lagi tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa yang tidak dikasih sifat merupakan kebalikan dari yang diberi sifat. Tadi Allah mengatakan minuman yang memabukkan. Ini tidak dikasih sifat sakaron. Kemudian Allah mengatakan wa rizqan hasana, rezeki yang baik. Nah, yang baik dikasih sifat rezeki yang baik. Berarti yang memabukkan tadi artinya apa? Tidak baik. Kalau rezeki dia baik, kalau sakaran berarti ghairu hasan, tidak baik. Nah, di sini sahabat-sahabat yang keimanannya tinggi, karena sahabat tentu imannya bertingkat-tingkat pula ya. Yang mereka yang memahami ini, wah ini berarti khamar tidak baik, mereka sudah tinggalkan. Kemudian turun lagi ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yaqul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Katakanlah bahwa di dalam khamar itu ada manfaat dan ada mudarat. Tapi mudaratnya lebih besar. Wa ismuhuma, ini dosanya atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, mulai berkurang lagi. Ada sahabat yang level imannya yang di tahap yang kedua, dia sudah meninggalkan khamar ini. Kemudian turun lagi ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, ini madza qala, apa firman Allah Azza wa Jalla? Wa antum sukara. Jangan kalian dirikan salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Tidak boleh salat dalam keadaan mabuk. Nah, di sini para sahabat sudah mulai disempitkan. Karena jadwal-jadwal minum khamar tentu sudah mulai diatur. Antara maghrib dan isya tak mungkin minum khamar. Antara asar dan maghrib tidak mungkin minum khamar. Bahkan antara zuhur dan asar tidak mungkin minum khamar. Jadi dari zuhur sampai isya itu tidak ada waktu, tidak boleh minum khamar. Karena dikhawatirkan mabuk. Dan kalau mabuk dia sholat seperti itu tidak diterima sholatnya. Nah, setelah itu jadi kapan minum khamar? Ya dari ba'da isya sampai subuh. Ba'da isya silahkan minum khamar. Mendekati subuh, jam-jam 1 mungkin kalau di zaman sekarang ini jam 1 itu sudah tidak ada lagi minum khamar. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu mengatakan, yaitu ya Allah, turunkanlah wahyu, ini bayyin lana bayanan syafiyah. Turunkanlah wahyu kepada kami, ini berikan penjelasan yang benar-benar memuaskan kami, apa sebenarnya hukum khamar ini. Lalu turunlah wahyu yang terakhir, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Jauhi dia. Ini ijtanibuh, ini bukan ibta'id ya. Kalau ibta'id jauhi. Tapi kalau ijtanib itu lebih daripada ibta'id, lebih dari sekedar menjauhi. Ijtanib itu jamaah dimuliakan Allah, ini terambil dari kata janib, yaitu sisi. Kamu berada di sebuah sisi yang khamar itu di sisi yang lain, sehingga engkau tidak pernah bertemu dengannya. Kalau menjauhan, kadang-kadang menjauh ternyata berputar ya.
malah ketemu sama dia. Ini kalau ada orang yang berniat menjauh. Tapi kalau ijtanib, yaitu jadikan dia di sisi yang lain. Artinya jangan dekat-dekat sama sekali, menunjukkan akan keharaman khamar ini. Apa yang dilakukan sahabat jamaah dimuliakan Allah? Mereka menuangkan khamar-khamar mereka. Ini khamar, ini ibaratkan ini air kopi atau apa seperti itu di masa tersebut. Sehingga khamar itu waktu dituangkan itu banjir. Madinah banjir karena khamar mereka. Ini saking banyaknya khamar di dalam rumah-rumah mereka. Nah, itu air mengalir mengenai kaki-kaki mereka. Nah, di sini para ulama muhakkikin ini keluar dari pembahasan mengatakan bahwa khamar itu tidak najis. Mengapa? Nah, ini karena waktu itu banjir. Dan banjir itu menyentuh kaki-kaki sahabat dan mereka tidak membasuhnya. Ini menunjukkan bahwa khamar itu tidak najis. Nah, tapi dia haram untuk dikonsumsi. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini ketika ayat hijab turun, Allah menurunkan ayat hijab. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa nisa'il mu'minina yudnina min jalabibihin. Itu hendaklah mereka menggunakan hijab mereka. Waktu itu belum ada jilbab-jilbab dengan desain seperti yang kita kenal sekarang. Apa yang mereka lakukan? Mereka tarik sitar-sitar mereka, yaitu gorden-gorden yang menutupi jendela mereka. Mereka tarik, itu yang mereka jadikan jilbab. Nah, inilah kepatuhan para sahabat Nabi SAW terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah. Maka inilah teladan kita ya. Apabila ada wahyu Allah, upayakanlah untuk senantiasa yaitu imtithal, untuk tunduk dan patuh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, istri beliau Fatimah radhiyallahu anha, beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta pembantu karena beliau sudah letih ya. Jadi Fatimah radhiyallahu anha, ibu beliau siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha, beliau ini saudagar kaya ya. Beliau memanjakan Fatimah. Jadi Fatimah ini kalau istilah sekarang mungkin bisa dibilang anak mami begitu. Dimanjakan oleh Khadijah radhiyallahu anha, menikah dengan Ali radhiyallahu anhu. Ali miskin. Ali radhiyallahu anhu orang yang miskin. Tapi meskipun demikian Fatimah itu rela ya dengan hal demikian, dan beliau berkhidmat kepada Ali radhiyallahu anhu. Beliau tidak minta kepada Ali, aku kan dahulu orang kaya ya, kamu carikanlah pembantu atau tidak. Beliau tetap bekerja melayani khidmah kepada suaminya. Nah, suatu hari ketika beliau sudah sangat capek ya, kemudian beliau pun datang kepada Rasulullah SAW, meminta pembantu. Wahai Rasulullah, wahai ayahku, itu saya dengar sudah ada ada kemenangan ya dalam peperangan. Itu tentu ada budak-budak. Tolong kasih satu saja untuk membantu saya pekerjaan rumah. Maka Nabi SAW, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah amalan yang lebih baik daripada pembantu? Beliau pun mengatakan, kalian bertakbir sebelum kalian tidur, kalian bertakbir 34 kali, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali. Ini lebih baik daripada pembantu, kata Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib serta Fatimah, ini beliau benar mengamalkan ini. Ya. Dan Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya, apakah kamu mengamalkan zikir-zikir ini di malam Siffin? Ali radhiyallahu anhu mengatakan iya. Hatta sampai malam Siffin pun aku lakukan. Ini malam Siffin itu kan apa? Termasuk malam yang berat ya, bagi Ali radhiyallahu anhu. Ini kan yang pertama kali itu perang Jamal. Perang Jamal ini Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Aisyah, Zubair, Talhah. Ini kejadiannya di tahun 36 Hijriah. Setelah selesai Jamal baru Siffin. Itu di tahun 37 Hijriah. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini radhiyallahu anhuma. Nah, tentu di sini ini kesalahpahaman ya. Perang Jamal dan perang Siffin ini adalah
karena kesalahpahaman dan adu dombanya ini kaum-kaum ini Sabaiyah. Nah, hanya saja jemaah dimuliakan Allah, ini adalah malam yang paling berat. Ya, mungkin malam yang termasuk malam yang berat bagi Ali radhiyallahu anhu. Tapi beliau masih mengamalkan sunnah ini. Beliau masih mengamalkan ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, di antara cara mengagungkan sunnah Nabi atau mengagungkan Al-Quran, itu dengan mengingkari orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengingkari wahyu ini. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian cegah wanita-wanita, itu budak-budak Allah, budak-budak wanita Allah untuk datang ke masjid. Apa kata anaknya? Wallahi lanamna'ahun. Demi Allah kami akan cegah mereka. Padahal di sini Abdullah bin Umar meriwayatkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini begitu, dan kamu bilang kamu akan cegah. Ini Rasulullah membebaskan para wanita-wanita untuk pergi ke masjid, kamu malah mencegahnya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi la kallamtuka abadan. Demi Allah aku tidak akan pernah mengajakmu bicara lagi. Anaknya sendiri. Sampai wafatnya. Sampai Abdullah bin wafatnya. Tapi wafatnya itu, ini beberapa hari setelah kejadian itu. Jangan dibayangkan, wah luar biasa sekali. Bertahun-tahun tidak diajak anaknya ngobrol. Padahal tidak seperti itu ya. Beberapa hari setelah itu, ini Abdullah bin Umar wafat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, ini haji yang terbaik itu adalah at-tamattu'. Ini yang beliau pun menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Maka para sahabat waktu itu mengatakan, itu orang yang mengatakan, Abu Bakar dan Umar mengatakan, ini yang terbaik itu adalah ifrad, haji ifrad. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir Allah akan turunkan kepada kalian batu-batu dari langit menghujani kalian. Aku berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini dan itu, kalian malah mengatakan membandingkannya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Banyak sekarang jamaah dimuliakan Allah, ketika kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia bilang? Profesor ini berkata seperti itu. Syekh ini berkata seperti itu. Nah, ini adalah aib sebenarnya. Ya. Ini adalah dosa. Yang bagaimana dia membantah ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ini di antara bentuk kita, cara kita mengagungkan sunnah Nabi, mengagungkan wahyu ini, yaitu meyakini bahwa di dalam wahyu tersebut ada kemaslahatan dan ada hikmah-hikmah. Di dalam wahyu tersebut pasti ada hikmah, tapi kita tidak mesti harus mengetahuinya. Ini bahkan ini termasuk lawan dari itu. Yaitu kita tidak mengagungkan Al-Quran dan Sunnah ketika kita berupaya menghabiskan waktu hanya untuk mencari hikmah-hikmah di balik syariat. Karena ada memang syariat-syariat yang tidak tampak hikmahnya. Seperti misalnya jumlah solat dalam rakaat. Ini mengapa solat zuhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat? Mengapa seperti itu? Mengapa nisab zakat emas itu harus 20 dinar? Pernyataan mengapa seperti ini jangan sampai kita berlarut-larut di situ. Tapi kita yakini bahwa memang di dalam hal itu pasti ada maslahat. Pasti ada hikmah-hikmah, baik kita tahu atau tidak tahu, pasti Allah memberikan ada hikmahnya di balik pensyariatan tersebut. Kemudian
Di antara bentuk kita mengagungkan wahyu yaitu dengan cara membelanya. Ini sebenarnya semakna dengan mengingkari tadi, tapi di sini lebih umum ya, yaitu membela wahyu tersebut. Ini seperti misalnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan ketika muncul paham-paham yang baru, beliau melakukan pembelaan. Ya, beliau mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Begitu juga dengan orang-orang Khawarij, ketika mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap wahyu. Mereka mengatakan bahwa solat orang haid itu harus diqadha. Itu diperangi oleh para sahabat. Ini pembelaan para sahabat kepada wahyu ini. Maka hendaklah kita juga melakukan hal yang sama. Nah, tentu kalau untuk memerangi, ini urusannya di bawah pemerintah ya. Jangan sampai kita sendiri yang bergerak. Nah, jamaah dimuliakan Allah. Nah, tadi ini bentuk dari tidak mengagungkan wahyu. Ini ada beberapa bentuk, ini ada perkara-perkara yang jika dilakukan oleh seseorang maka di sini dia telah merendahkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia membantahnya. Turun ayat atau dia tahu sebuah hadis, dia bantah. Ini adalah bentuk merendahkan wahyu. Nah, kita sebutkan hal ini agar kita menjauhinya ya. Kemudian yang kedua, yaitu menafsirkan sesuai hawa nafsu. Menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis Nabi SAW sesuai hawa nafsunya. Apalagi ayat-ayat yang tentang sifat-sifat Allah. Ini banyak sekali sekarang ini yang mentakwil ya. Mereka mentakwil, ada yang mentafwid. Mereka mengatakan ketika Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Apa arti sami'? Apa arti basir? Dia mengatakan wallahu a'lam katanya. Mereka tidak tahu. Maknanya diserahkan kepada Allah. Ini adalah bentuk tafwid. Ini tidak boleh jemaah dimuliakan Allah. Ini Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyunya, tentu yang sesuai dengan pemahaman manusia. Ini bilisanin arabiyyin mubin. Allah menurunkan dengan lisan Arab. Ya, Allah tidak menurunkan dengan lisan yang tidak bisa dipahami, tapi dengan lisan Arab, dan itu bisa dipahami, itu mubin. Ya, tampak nyata ya, kalau kita mempelajari itu kita bisa memahami dengan baik. Maka jangan sampai kita mentafwid firman-firman Allah ini. Jangan sampai kita bilang ini ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Allah itu punya dua tangan, yang dua tangan ini terbentang, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Apa makna yadan? Ya, dua tangan. Ya. Bagaimana bentuknya? Ya, itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah engkau makna dua tangan? Ya, tahu, ya. Kalau orang tafwid ini apa dia bilang? Saya tidak paham apa dua tangan itu, katanya. Apa arti dua tangan? Dia tidak ada maknanya. Seperti ini adalah bentuk pembangkangan ya kepada wahyu yang Allah turunkan. Kemudian ya, bentuk merendahkan wahyu itu mengambil sebagian wahyu, dan ini yang terakhir ya kita sebutkan, itu mengambil sebagian wahyu dan meninggalkan sebagian yang lain. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menamakan diri mereka Al-Quraniyun. Para pengikut Al-Quran. Para pengikut Al-Quran. Mereka sama sekali tidak mau berdalil dengan sunnah Nabi SAW. Al-Quran ini cukup, ya, sudah cukup bagi mereka. Ya, tapi bagaimana mencukupkan diri dengan Al-Quran? Allah di Al-Quran itu kan banyak lafaz-lafaz umum seperti aqimus shalah. Ini salat, apakah dijelaskan bagaimana cara salat? Ya, tentu tidak. Salat itu dijelaskan di sunnah Nabi SAW. Kalau dia tidak mengambil sunnah, bagaimana dia mendirikan salat? Atuz zakah, zakat, apakah nisab zakat ada di dalam Al-Quran? Tidak ada ya. Yang ada ya masarifnya. Asnaf yang 8 itu tidak ada dalam Al-Quran. Tapi pembagiannya nisab nisab emas 20 dinar misalnya. Ya. Kemudian nisab apa lagi?
nisab zakat pertanian itu khamsatu awsuq, 5 wasak. Apakah ini dijelaskan di dalam Al-Quran? Tidak ya. Dalam sunnah, kalau dia tidak mengambil sunnah, dia tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Justru orang-orang yang menamakan dirinya Al-Quraniyun, mereka itu bukanlah Quraniyun. Mereka bukanlah pengikut Al-Quran. Karena Allah di dalam Al-Quran mengatakan, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Bagaimana dia taat kepada Rasul? Sementara dia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi sebenarnya mereka tidak mengikuti, tidaklah sunnah mereka ikuti dan tidak pula Al-Quran yang mereka ikuti. Atau mengambil sebagian itu apa yang dia rasa cocok dengan dirinya, dia ambil. Tapi sebagian lain, kalau ada yang tidak cocok dengan dia buang. Ya. Sunnah Nabi yang enak-enak dilakukan, yang tidak enak menurut dia tinggalkan. Ini termasuk ini yang harus kita hindari. Ini termasuk bentuk ini merendahkan wahyu. Nah, jamaah dimuliakan Allah, demikian pembahasan kita untuk malam ini. Ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.